Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ardiarspati dari kelas A program studi administrasi publik. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Publik Indonesia yang berjudul Public Budgeting. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan daerah atau negara adalah semua dan kewajiban daerah atau negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara atau daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi yang pertama itu hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu fasilitas yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data, dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pembagian dana, perimbangan, evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta memenuhi kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara. Tujuan dari penyelenggaraan SIKD sendiri itu adalah yang pertama, membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah. Yang kedua, membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasca Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Yang ketiga, membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara. Yang keempat, membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dari belanja daerah, pemerintahan, dan pembangunan di daerah. Pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 3 tentang keuangan negara. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Berbagai fungsi APBN atau APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu yang pertama, fungsi otorisasi. Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Yang keenam, fungsi stabilisasi anggaran daerah harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Prinsip-prinsip dasar atau ajas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah. Sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu yang pertama, kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, universalitas. Ajas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga itu tahunan. Ajas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Yang keempat, spesialitas. Ajas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima, akrual. Ajas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Yang terakhir itu 6, ada kas. Ajas ini menghendaki agar anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari kas daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari satu pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen berikutnya dari APBD adalah belanja daerah. Meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pada dasarnya siklus anggaran terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan dan penyusunan anggaran, yang kedua itu tahap ratifikasi, yang ketiga tahap implementasi, dan yang keempat tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam persoalan estimasi yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran yang sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan line item budgeting akan berbeda. Pada performance budgeting, input-output budgeting, program budgeting, atau zero-based budgeting, pemerintahan daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Yang ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten atau kota dan atau desa didanai dari dan atas beban APBN provinsi. Yang keempat, penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa didanai dari dan atas beban APBN kabupaten atau kota. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan keuangan daerah, kemudian seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan administrasi keuangan daerah merupakan salah satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukannya pada suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.